Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatiha ila hadratin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ila jami'il ulama wa salihin khususan musannifin hadzal kitab Syekh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ila Dr. Mustafa Al-Bugha syawanillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya teruskan pembahasan tentang fikih hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Fikul hadisi wa ma yarshuddu ilaihi. Hadis yang telah kita bahas kemarin yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat dan sesungguhnya seorang itu mendapatkan apa yang ia niati dari amal perbuatannya, dari amal ibadahnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah melakukan hijrahnya untuk dunia dan yang ia akan beroleh atau wanita yang akan ia nikahi maka hijrahnya terhadap sesuatu yang ia hijrah karenanya. Niat ya. Tentang hadis ini para ulama sepakat bahwasanya niat itu yang menjadikan sahnya amal, bahwasanya amal-amal yang dilakukan orang mukmin itu tidak dianggap kecuali dengan niat, tidak dianggap sah dan tidak mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Jadi niat itu hukumnya adalah wajib ya, termasuk rukun daripada ibadah seperti hanya sholat, haji, puasa. Ini merupakan ruknun min arkaniha. Maka amal perbuatan, amal ibadah seseorang itu tidak sah kecuali dengan niat tersebut. Adapun untuk wasilah untuk ibadah seperti wudhu dan mandi, itu menurut Imam Hanafi atau kaum Hanafiyah, madhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya niat dalam wudhu dan mandi ini adalah wasilah untuk ibadah ya. Maka mereka ulama Hanafiyah mengatakan syarat sempurnanya untuk litahsil thawab ada agar diperolehnya pahala. Berarti menurut mereka wudhu dan mandi itu enggak niat pun tetap sah karena hanya sebagai syarat sempurna. Tapi untuk ibadah sholat, haji, puasa sepakat ulama ya harus adanya niat. Sepakat semuanya mengatakan wajib niat. Nah, untuk wudhu dan mandi karena ini adalah wasilah untuk beribadah ya, tidak sah sholat kecuali dengan mandi dulu kalau orang junub ya, dan juga wudhu dulu. Maka wudhu dan mandi ini adalah wasilah wasilah kita sebagai orang muslim untuk melakukan ibadah. Ini menurut Imam Hanafi, ulama Hanafiyah ya, tidak wajib, tapi hanya syarat kesempurnaan. Tapi waqala Syafi'iyah wa ghairuhum yashartu sihhatin itu. Menurut ulama Syafi'iyah dan selainnya, selain Hanafi ya, Malikiyah, Hambaliyah, itu ya syarat sah harus adanya niat. Fala tahsihu al-wasailu illa biha. Maka tidak sah wasilah untuk ibadah, wudhu dan mandi itu ya tanpa dengan niat. Kemudian waktu niat itu kapan? Waktu niat yaitu adalah awal melakukan ibadah.
seperti halnya ketika sholat, maka di awal takbiratul ihram, ketika takbir Allahu Akbar, nah itu dalam melaksanakan takbir, dalam hati kita harus niat melakukan sholat. Wal ihram bil haji, nah ketika haji harus niatnya ketika ihram, ketika memakai pakaian ihram itu ya. Nawaitu hajja wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu. Saya niat berhaji dan berihram. Saya niat berhaji dengan memakai pakaian ihram ini. Wa amma shaumu fatakfi an niyatu qablahu. Adapun untuk puasa, maka niatnya ini cukup sebelum memulai puasa. Ini usri muraqabatil fajri. Jadi kalau puasa tidak niatnya ketika imsak atau ketika ketika masuk sholat subuh, enggak ya, tapi harus diniati malam hari. Kenapa? Karena lita'asuril muraqabatil fajri atau liusri muraqabatil fajri, karena susahnya melihat fajar. Nggak mungkin kan kita niat ketika fajar muncul ya, ketika fajar muncul nggak mungkin. Maka ulama mengatakan kalau puasa itu niatnya harus malam hari. Ketika malam hari harus diniati untuk puasa. Setiap malam menurut mazhab Syafi'i ya hukumnya wajib niat puasa setiap malam. Adapun ada ulama Maliki itu mengatakan enggak setiap malam, cukup di awal waktu, di awal Ramadan ya, malam pertama. Nah itu diniati 1 bulan penuh. Nah, jadi ketika awal bulan kemarin Ramadan ya, awal malam pertama bulan Ramadan itu menurut mazhab Maliki itu cukup niat 1 kali tersebut untuk 1 bulan. Maka kita menggabungkan ya, kalau misalkan kita lupa di hari kedua, ketiga atau di pertengahan Ramadan kita lupa nggak niat, maka kita taklid pada Imam Malik. Jadi ketika awal Ramadan itu niatnya 2 kali. Niat menurut mazhab Syafi'i itu Somawadin anadai fardi syahri Ramadhani di sanati fardhanillahi ta'ala. Kemudian diniati niat menurut mazhab Maliki, yaitu nawaitu syahrul Ramadan kullahu fi hadhihi sanah gitu, atau yang mirip dengan kalimat tersebut. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh pada tahun ini fardhanillahi ta'ala. Nah itu cukup. Nah itu tujuannya sewaktu-waktu kalau kita lupa ya, maka kita bisa taklid kepada Imam Malik. Kita sudah niat 2 kali tadi itu. Ini kita mengikuti ulama ya, karena kenapa harus mengikuti ulama terdahulu ya, karena kita yakin bahwasanya ulama terdahulu itu adalah orang-orang yang ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita menggunakan akal kita sendiri mengatakan ngapain mengikuti ulama terdahulu, kita sudah manusia modern. Nah itu namanya sombong ya, jangan sampai seperti itu. Kita yakin bahwasanya ulama terdahulu itu adalah ulama yang dekat dengan Allah, harus kita ikuti. Kita nggak boleh sombong seperti itu, karena kita tahu makan asuha imaman taqaddana. Yang Imam Malik mengatakan sungguh sangat sahih sekali, sangat mulia sekali ulamanya ilmunya orang terdahulu. Ilmunya orang terdahulu itu sangat sahih dibandingkan dengan ilmu-ilmu kita zaman sekarang ya. Maka kita tidak boleh beranggapan ulama dulu ilmunya kuno dan lain sebagainya.
Bahkan yang kuno itu yang harus kita ikuti. Karena tadi itu maka nasoha ilman taqaddama, ilmunya orang terdahulu itu sangat sahih. Kita yang di zaman akhir ini, ya di akhir-akhir ini sangat membutuhkan ilmu-ilmunya orang terdahulu, maka harus kita pelajari, harus kita telaah. Karena mereka yang dekat dengan Rasulullah, mereka zaman yang dekat dengan Rasulullah. Khairu qurun qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik waktu adalah waktuku, yaitu zamanku ini, karena adanya Rasulullah ya, yang menyampaikan wahyu dari yang menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah. Kemudian summa qarni ba'di, khairu qurun qarni. Kemudian kurun setelahku dan kurun setelahku. Ya, kurun setelahku berarti ya zamannya sahabat, setelahnya maka tabi'in. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini adalah kurun sekitar kedua, dan setelah sahabat berarti tabi'in atau tabi'in ya. Maka kita harus meyakini bahwasanya kurun mereka adalah zaman terbaik setelah zamannya sahabat ya, sahabat setelah zamannya Rasulullah. Dan kita ini adalah kurun yang buncit lah istilahnya, maka nggak boleh kita menghindar dari ilmu mereka. Kita harus selalu mempelajari ilmu mereka dan meyakini agar supaya mendapatkan ilmu dan manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Maka mengikuti mereka adalah kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam. Mungkin kurun kita ini adalah kurun terakhir, naudzubillah ya. Karena tanda-tanda kiamat itu sudah banyak sekali muncul di zaman-zaman kita. Nanti kita jelaskan di hadis selanjutnya. Kemudian mahallun niyah al-qalbu, tempatnya niat adalah dalam hati. Fala yushtaratu at-talaffudzu biha. Nah, niat itu adalah di dalam hati kita. Maka tidak cukup fala yushtaratu at-talaffudz. Maka tidak disyaratkan melafadzkan itu enggak sebagai syarat. Misalkan enggak dilafadzkan, misalkan sebelum sholat nggak usah nawaitu usolli atau usolli fardhu duhri atau usolli fardhu maghrib, itu nggak syarat, bukan termasuk syarat daripada sahnya niat. Tapi walakin mustahabu lisanu al-qalba ala istihdari, tapi disunahkan. Nah ini melainkan disunahkan agar supaya lisan kita ini bisa membantu hati, karena hati kadang itu lupa, ini sholat apa ya, mau sholat apa, kita lafalkan usolli fardhu duhri, oh ini sholat duhur, usolli fardhu duhri, ini sholat asar, usolli fardhu asrinya. Hati kita akhirnya ingat dengan bantuan lisan, dengan bantuan kita mengucapkan, hati kita langsung berkata, oh ya ini sholat duhur, oh ini sholat. Kadang karena kita lupa mau takbir Allah bersolat apa ya, sunnah juga sama, ini sholat tarawih atau sholat ba'diyah ya, ini sholat duha atau qobliyah atau ba'diyah, asar, maghrib. Kadang hati kita mau sholat duhur ya, ternyata ingatnya itu sholat asar, mau sholat duhur, maka kita bantu dengan lisan, usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri. Ini hukumnya adalah sunnah. Meskipun Rasulullah nggak pernah nawaitu usolli fardhu, nggak pernah. Ini adalah ijtihad ulama, ijtihad ulama, lagi-lagi ijtihad. Karena ulama terdahulu kita itu ngerti ya, yang paling ngerti dengan hati manusia, maka ya kita ikuti. Karena kenapa dikatakan sunnah ya, karena ini bisa membantu lisan, membantu hati. Dengan bantuan lisan, hati kita akan teringat, oh ini sholat duhur, ini sholat asar, dan lain sebagainya. Kemudian disyaratkan untuk ta'yinul manwi wa tamyizu an ghairihi. Nah, syarat niat ini harus menyebutkan
yang dia niati. Misalkan mau sholat duhur ya harus disebut usolli fardhu duhri, ya, ta'yin. Kemudian yang disyaratkan kalau sholat itu 3 ya, yaitu fardiyah, kemudian ta'yin, ya, fardiyah itu berarti fardo, itu ta'yin itu duhri, kemudian amalnya nawa itu usolli, ya, usollinya, kemudian fardo, kemudian fardo ini ta'yin, fardo ini fardiyah, ta'yin itu sholatnya. Nanti harus menyebutkan usolli fardu duhri. Ini 3 ini cukup. Kalau dia menjadi makmum, makmuman. Kalau dia menjadi imam, imaman. Usolli fardu duhri imaman, Allahu Akbar. Ini cukup 3 ini. Kalau menjadi imam ditambah imam. Kalau menjadi makmum ditambah harus menjadi makmuman. Usolli fardu duhri makmuman, Allahu Akbar. Nah, ini sudah cukup. Jadi amal, fardiyah, kemudian ta'yin. Amal itu ya melakukan apa? Usolli, sholat, usolli, kemudian atau qasdu ya. Qasdu itu yang amal itu tadi, menyengaja melakukan apa? Melakukan sholat, usolli. Kemudian ta'yin, fardiyah, fardo. Kemudian ta'yin, bentuk sholatnya, usolli fardu duhri, usolli fardu asri, usolli fardu subhi. Nah, itu yang wajib. Adapun mustahab berarti adaan makmuman atau imaman ya, fardhi usolli fardu duhri. Mustaqbil lagi berarti sampai akhir itu hukumnya sunnah. Adaan makmum, kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala gimana hukumnya? Nggak wajib, karena kita sholat ya otomatis lillahi ta'ala. Nah ini ulama yang penting ada 3 ini. Kalau menjadi imam ditambah imaman, kalau menjadi makmum menjadi makmuman. Itu yang wajib, selain itu nggak wajib. Kemudian ini menjelaskan juga wajibnya hijrah. Hadis ini menjelaskan juga wajibnya hijrah dari bumi kufar, dari buminya orang kafir ke buminya orang Islam. Ini apabila tidak mungkin menampakkan agamanya. Ya. Adapun khobar la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh hijrah atau tidak wajib hijrah setelah Fathu Mekah. Ini maksudnya adalah la hijrata min Makkah ba'da fathiyya, tidak wajib hijrah dari Mekah menuju kota Madinah ya, setelah Fathu Mekah. Li'annaha syarat darul Islam, karena sudah menjadi negeri Islam. Jadi itu adalah hukum daripada hijrah. Dan hijrah sampai zaman sekarang juga masih ada, yaitu al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dari kemaksiatan, dari perbuatan jelek ya. Ini adalah hijrah di zaman sekarang, yaitu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus ikhlas ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala di akhirat dan pertolongan serta kesuksesan di dunia. Pertolongan dan kesuksesan di dunia, pertolongan dari Allah dan kesuksesan dari Allah yang diberikan kita kepada kita semuanya di dunia, dan mendapatkan pahala insyaallah di akhirat. Kemudian yang terakhir, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu bin niyati wal ikhlas bi ghairi ridwallahi ta'ala ibadatan. Setiap amal yang bermanfaat, yang baik ya, tidak harus amal ibadah mahdhah ya. Ghairu mahdhah seperti kita menolong, kita
bekerja, kita makan pun, ini sesuatu yang baik, akan menjadi ibadah apabila diniati dengan ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani utawi hadis kang kaping pindho, utawi iki iku hadis kang kaping pindho. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. An Umar saking Sayyidina Umar. Keceritakan saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ridhoni Allah subhanahu wa ta'ala saking Sayyidina Umar aidun halim alaih. Qala tawu Sayyidina Umar. Bainama nahnu dalam antarane utawi kita sulusun iku lenggahan inda Rasulillah ing dalam sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam siji dina itolaat tumadaan muncul alina ing atas kita rajulun sapa wong lanang sadidu bayadi siyati kang sangat putih dodote sadidu sawati sa'ri kang banget ireng rambute. Sayyidina Umar bercerita bahwasanya ini dari Sayyidina Umar lagi ya, tadi Sayyidina Umar, sekarang juga riwayatnya Sayyidina Umar. Dan beliau ini masuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ketika kita itu duduk ya di samping Rasulullah SAW di suatu hari, tiba-tiba tiba-tiba datang pada kita seorang lelaki yang sangat putih bajunya, syadidu sawati sya'ar, yang sangat hitam rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, kang ora tintingali alaihi ngatasi rajul atharu safari apa labete perjalanan, yang tidak ada bekas perjalanan, enggak ada tanda-tanda adanya perjalanan. Jadi tiba-tiba datang itu, enggak ada bekas debu atau pakai kendaraan ya, pakai kuda atau pakai unta, tiba-tiba kok datang. La ya'rifu wa la ya'rifu lan ora ngawruhi ing rajul minna saking itu ahadun sapa wong suci, dan tidak ada yang kenal sama sekali itu siapa. Hatta jalasa sehingga lenggahan sapa rajul ila nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asmada mongko nyandaraken sapa rajul rukbatayhi ing kaki lutut lorone rajul, dengkul lorone rajul ila rukbatayhi maring dengkul lorone kanjeng Nabi. Lututnya orang laki-laki tadi itu disandarkan ke lututnya Rasulullah. Wa doalan nyelehaken sapa rajul kafai ing epek-epek lorone rajul, telapak tangannya diletakkan ala fakhidaihi ing atase pupu lorone kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa si rajul, lelaki tadi itu kemudian mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbir ugi aweh kabar sapa sira ni ing ingsun anil islami saking Islam. Orang tadi itu lalu bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kita tentang Islam. Orang tadi itu bertanya, faqala mongko jawab sinten Rasulullah SAW. Sinten Rasulullah SAW. Al-Islamu tal Islam anta syahada iku yen to syahadat sapa sira alla ilaha illallah. Ing satune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah iku mujud illallahu kejaba sinten Gusti Allah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune kanjeng Nabi Muhammad lan setuhune Muhammad Rasulullah iku utusannya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini kita diceritai oleh Sayyidina Umar bahwasanya orang tadi itu datang enggak disangka-sangka, kemudian datang ya, dan meletakkan kedua lututnya di lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di paha Rasulullah. Lalu orang tadi itu bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kita tentang Islam.
Dan Rasulullah pun menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqima lan yanto jumenengaken sapa sira salat ing salat. Mendirikan salat. Wa tuqiyaz zakat lan yanto paring sapa sira zakat ing zakat. Kau memberi zakat. Wa tasuma lan poso sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan. Kau puasa Ramadan. Itu adalah Islam. Wa tahujja lan yanto haji sapa sira al-baita ing Baitullah Haram. Ya Mekah. Ini stato talamun puasa sapa sira ilahi maring al-bait sabilan apabila kamu mampu melaksanakannya, mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Qala dawu sinten ngucap sapa si rajul. Orang tadi itu kemudian mengatakan sudah tak bener sira. Setelah dia bertanya kemudian dia menjawab, benar. Fa'ajibna mongko gawa sapa kita lalu maring rajul yas'aluhu. Hale takon sapa rajul ing Muhammad wa yusaddiqu ing Rasulullah wa yusaddiqu lan beneraken sapa rajul ing Rasulullah. Kita kemudian kaget, orang ini gimana? Bertanya kok membenarkan gitu. Sodakta, kaget. Iso iki. Nah, kok tapi kok iso bener no, aneh. Orang bertanya itu kan logikanya orang bertanya itu ya pasti oh nggih, terima kasih gitu. Tapi ini orang ini tambah sodakta, kamu benar. Maka ya Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain ini kaget. Yas'alhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya tapi kemudian membenarkan. Qala dawu sinten qala dawu sapa rajul. Orang tadi itu kemudian bertanya lagi. Fa akhbirni mongko paring kabar sapa sira Muhammad ni ingsun anil imani saking iman. Beritahukan aku tentang iman. Setelah Islam iman itu apa wahai Muhammad? Qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Antum menaiku yen to iman utawi iman iku yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir. Mutu minalan iman sapa sira bil qadari kelawan kepastiane Allah, qadari Allah, kemampuane Allah, khairihi yo apike qadar, wa syarrihi lan eleke qadar. Qada qadarnya Allah. Baik dan jeleknya semuanya adalah dari Allah SWT. Iman itu apa? Iman adalah kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik maupun yang jelek. Ini semuanya adalah dari Allah. Qala dawu sapa rajul sodak tak bener sapa sira. Neh. Bener. Nah ini kaget lagi para sahabat. Qala dawu sinten rajul, orang tadi itu kemudian bertanya lagi, fa akhbirni mongko ngabari sira. Ugi ngabari sinten panjenengan ni ingsun anil ihsani saking ihsan. Nah, apa itu ihsan? Ihsan. Qala dawu sinten Nabi Muhammad antak buta iku yen to ibadah sapa sira Allah ing Allah. Kamu menyembah Allah ka'annaka kaya-kaya setune sira tarahu iku ningali sapa sira ing Allah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita menyembah Allah berkeyakinan bahwasanya kita melihat Allah. Itu adalah ihsan. Wa fa in lam takun lamun ora ana sapa sira tarohi iku ningali sapa sira fa innahu muqastune Allah ya rakaiku meningali sapa Allah ka sira. Nek gak iso, kalau kita itu gak bisa berkeyakinan, sulit ya bahwasanya kita itu melihat Allah, maka yakinkanlah bahwasanya kamu itu dilihat oleh Allah. Ini adalah ihsan. Kemudian ulama menjadikan ihsan ini kepada tasawuf ya, atau kalangan orang-orang sufi yang selalu dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, selalu merokok, selalu melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Kalau Islam ini pembahasan tentang fikih ya, kita
bersyahadat, kemudian pembahasan tentang sholat ini kemudian dirangkum dalam pembahasan kemudian iman ini dalam akidah, pelajaran akidah ya, kalau dalam sekolah. Kemudian kalau ihsan ini akhlak atau akhlak tasawuf, akhlak kita berakhlak kepada Allah dan kepada manusia. Nah, ini implementasi daripada ihsan. Qala dawuh kemudian orang tadi itu tanya lagi, fa akhbirni mongko qala ngucap sapa utawa dawuh sinten rajul. Orang tadi kemudian berkata lagi, fa akhbirni mongko ngabari yo panjenengan li ingsun anis saati saking utawa tentang kiamat. Saat di sini bukan berarti jam tapi kiamat. Kabarkanlah kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qala ngucap dawuh sinten Nabi Muhammad, mal mas'ulu ora ono utawi wong kang ora ono wong sapa wong kang den takoni anha saking asa ya alama iku kelawan iku luwih weruh minasa ini saking kang takon. Minasa ini saking kang takon. Tidaklah yang ditanya itu mengetahui tentang yang ditanyai tentang hari kiamat. Orang yang ditanyai tentang hari kiamat, maksudnya saya Nabi Muhammad, tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Saya nggak tahu. Rasulullah menjawab, "Man mas'ul anha bi'alamin masail." Saya yang nggak tahu kapan itu kiamat. Tidaklah yang ditanyai tentang hari kiamat lebih tahu dari yang bertanya. Malaikat gimana? Nggak tahu. Kan asailnya nggak tahu. Para nabi nggak tahu, Nabi Muhammad pun nggak tahu, malaikat pun juga nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Qala dawuh sinten rajul. Orang tadi kemudian bertanya lagi, fa akhbirni mongko ngabari sapa sira ni ingsun an amarat ya saking pira-pira tanda di kiamat. Saiki nek wonten dengan kabari kula tentang tanda-tandanya, amarahnya atau tanda-tandanya kiamat. Qala dawu sinten Nabi antalita iku yen to nglairaken alamatu sapa budak wadon robataha ing bendorone budak wadon. Bendorone alamat. Ini multi tafsir, multi penafsiran ya. Yaitu ketika seorang budak telah melahirkan majikannya. Nah, katanya seperti ini. Macam-macam ada kalanya, banyaknya perbudakan, banyaknya perbudakan ya. Ada yang mengatakan ini kinayah tentang banyaknya orang yang durhaka kepada orang tuanya sampai orang tuanya wedi karo anaknya. Nah, nek aku kei duit, aku melayu, aku minggat, bahkan ada yang mengancam akan membunuh orang tuanya kalau nggak kamu berikan aku uang, tak pateni ya, kayak gitu kan banyak sekarang aku bilang tadi. Dan zaman sekarang sudah terjadi itu banyaknya hukukul walidain atau durhaka kepada orang tua. Bahkan ada yang anak umur berapa itu SD atau SMP itu yang membunuh orang tuanya, membunuh ibunya karena dipukul ibunya gara-gara HP-nya diambil. Itu subhanallah, miris sekali. Ini adalah tanda kiamat. Antalital amatu robadaha. Banyak sekali orang budak melahirkan majikannya. Kinayah, banyaknya orang tua yang dijadikan budak oleh anak-anaknya. Orang tua yang takut dengan anaknya gara-gara anaknya itu durhaka, anaknya itu berbuat nggak sopan dengan orang tuanya.
Ini adalah tanda kiamat dan sudah banyak terjadi di zaman kita. Maka kita kalau mau sombong-sombongan, kita ini berada di zaman akhir. Kita ini berada di banyak sekali tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Alki wa antara lan yen to ningali sapa sira al hufata ing pira-pira wong kang delamak al urata kang udo pakaiane mek sarung etok, yang dulu nggak punya sandal, delamak pakaian hanya sarung atau pakaiannya setengah. Ya al-alata kang fikir, piro-piro kang fikir, dulunya nggak punya apa-apa. Ri'a asyai kang angon wedhus. Ya tatawaluna hale geden-gedenan, dur-duran sapa al-hufat al-urat al-alat ri'a asya fil bunyani ing dalem piro-piro bangunan. Yaitu ketika engkau melihat banyaknya orang yang dulu mbah-mbahnya itu nggak punya sandal, berjalan aja delamak nggak pakai sandal, miskin, nggak punya baju, bajunya compang-camping, ya. Para pengembala kambing, pekerjaannya adalah mengembala kambing. Mereka bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Apakah sudah terjadi? Sudah terjadi zaman sekarang. Di mana? Di Arab, di Indonesia pun juga banyak. Yang dulu mbahnya adalah orang miskin, mbah-mbahnya dulu orang miskin, nggak punya apa-apa, sangat miskin sekali. Nah, kemudian cucu entah keberapanya, ya kan, sedang megah-megahan membangun bangunan yang tinggi menjulang langit, Burjul Khalifah contohnya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini tanda kiamat kata Rasulullah, ya. Wa antarul hufad, dan terbukti banyak sekali. Dan yang akhir-akhir ini yang saya kadang takut, yaitu adanya sinkhole, ya. Yaitu amblesnya bumi ke dalam amblesnya tanah ke dalam bumi, jalan raya, rumah, baik di luar negeri maupun di dalam negeri pun sudah terjadi. Di mana Sumatera, Aceh atau mana itu. Ini adalah tanda kiamat. Diceritakan dalam hadis, ada sahabat yang berbincang membahas hari kiamat. Kemudian Rasulullah mendengarkan dari bilik kamarnya, beliau pun keluar. Mada tatadzakkarun, apa yang kamu bicarakan? Nahnu natadzakkaru sa'ah, kita menyebut-nyebut atau membahas hari kiamat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat illa ba'da asyri alamat, tidaklah terjadi kiamat sebelum terjadinya 10 tanda. Di antaranya khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Tidak, kemudian Dukhan wa Dajjal, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian ada nuzul Isa, ada narun takhruju min adni Yaman yang tahsyurun nas ila mahsyar. Ini khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Ini sudah terjadi sekarang. Dua ini sudah terjadi. Khasfun yaitu terjadinya khosaf itu amblesnya bumi ke dalam bumi, amblesnya tanah ke dalam bumi, yang terjadi pada diri Korun dan rumahnya, ya. Fa khasafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana
fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ini khosfun, ini khosaf itu bumi masuk ke dalam, amblesnya bumi menuju ke dalam, nggak langsung lagi ya, ambles, bumi ambles. Nah ini yang kita takutkan, ini sudah terjadi, ini adalah tanda kiamat. Maka kita sebagai umat Islam yang berada di zaman akhir ini telah mendapati itu. Kita mengetahui dari media sosial ya. Alhamdulillah, kita kadang harus merasa takut, harus sadar diri kita ini nggak bolehlah sombong, apalagi sampai mencaci ulama terdahulu, mencerca, menghina. Kita sudah melihat itu tanda, dan ini terbukti zaman sekarang. Misdaqu qaulun Nabi yaqau fi hadzal zaman. Kebenaran dawuhnya Rasulullah ini terjadi di zaman sekarang. Maka kita harus selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Dan kita diajarkan ya, supaya terselamat, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari bencana tersebut. Simbol itu di mana-mana, di Amerika, di Cina, akhir-akhir ini ya di Aceh, di yang di persawahan seorang tiba-tiba ambles. Bahkan ada dua itu ya, yang masih kecil kemudian ada airnya, kemudian yang besar nggak ada airnya, itu katanya sudah 20 tahun yang lalu. Kemudian yang di mana ini, Jawa Tengah itu ya, kadang kalau saya ingat itu, ya Allah, kita doanya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka salamah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fit dunya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta keselamatan, minta pengampunan dan afiyahmu baik di dunia maupun di akhirat. Duniaku, akhiratku, hartaku, ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati. Nah ini doa Rasulullah. Ya Allah, tutuplah aurat atau kejelekanku, tutuplah celah-celahku, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati, dan amankan kegaduhanku. Amin rawati, kegelisahanku amankan ya Allah. Wa amin rawati wahfazni min baini yadayya, dan jagalah aku ya Allah, baik dari depan, wa min khalfi, dan dari belakangku. Engkau jaga ya Allah depanku, dari belakangku. Wa an shimali, dari kanan, wa an yamini wa an shimali, dari kanan maupun dari kiriku. Wa min fawqi, dari atas. Dari atasku, cobaan atau azab dari atas. Ya Allah, janganlah engkau azab dariku dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu ya Allah, agar aku tidak terperosok ke dalam bumi. Ughtala min tahti, maksudnya aku berlindung dari khosaf ya Allah, dari kehancuran bumi yang menelanku. Nah, itu maksud daripada hadis Rasulullah ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Sahih. Nah ini, maka dan itu semuanya adalah sudah terjadi zaman kita. Maka kita harus
merasa takut, merasa dan ini harus menjadi kekuatan iman, menguatkan iman kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah terjadi dalam kita. Nggak boleh kita kemudian itu hal biasa, itu hal yang sudah wajar karena ada pergeseran bumi dan lain sebagainya. Iya memang, tapi kita harus takut, kita harus yakin itu adalah misdaqu qaulin Nabi Muhammad SAW. Kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah itu tidaklah mengucapkan kecuali benar adanya. Shadiq musaddaq, Rasulullah itu yang benar dan dibenarkan, nggak pernah berbohong. Al-amin, dipercaya. Maka kita yakin itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kemudian tidak menganggap itu sebagai tanda ya. Kita harus yakin, karena meyakini daripada tanda-tanda kiamat itu termasuk meyakini daripada iman kepada yaumil akhir. Kenapa harus seperti itu? Karena iman iman sempurnanya iman seseorang ya. Akhirnya adil iman itu adalah wal yaumil akhir, hari akhir. Kemudian di hadis ini juga disebutkan amaratu as-sa'ah, amaratul qiyam, amaratul yaumil akhir, tanda-tanda yang hari akhir. Maka kita meyakini itu adalah sebagai tanda wajib bagi kita. Jadi nggak boleh kita kemudian itu hal yang biasa, sudah biasa dan kejadian alami, nggak boleh gitu seperti itu. Kenapa? Karena wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Jangan sampai kita mu'ridun dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda seperti itu. Wa ka'ayyin min ayatillah, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ka'ayyin min ayatillahi fis samawati wal ardi, baik di langit maupun di bumi. Yamurruna 'alaiha, mereka berjalan melewati, mengetahuinya. Wahum anha mu'ridun, tapi mereka nggak mau berpikir, nggak mau mengetahui bahwasanya itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Mu'rid itu menghindar, nggak mau berpikir. Itu naudzubillah, itu kelakuannya orang kafir gitu. Maka meyakini tanda kiamat ini adalah wajib bagi kita. Maka kita di sekitar kita ini harus kita lihat ya. Misal dibilang oleh orang sidik-sidik kok kiamat, sidik-sidik kok tanda kiamat, ya karena ini Rasulullah menyampaikan, karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini tanda-tanda kiamat. Maka kita melihat di sekitar kita, sudahkah terjadi, kita cocokkan dengan hadisnya Allah Subhanahu. Maka kita bersaksi, kita yakin bahwasanya Rasulullah benar, Allah itu benar, Rasulullah itu benar, karena ucapan beliau, sabda beliau itu benar adanya. Nah ini ya, saya lanjutkannya. Seman tolakon mongkon nuli budalan soporojol. Kemudian orang tadi itu pamit dan berjalan hilang. Falabas tuh mongko ngenteni saka ingsun maliyan hale mirang-mirang dino. Kemudian aku ini dijelaskan labas tu maliyan itu ghibtu an Rasulillah. Kemudian saya pulang ya, tidak bertemu Rasulullah sampai 3 hari. Maliyan hale waktan tawilan, hale tubuh. Saya pun pulang dan tidak bertemu Rasulullah sampai beberapa hari. Ada yang menyebutkan sampai 3 hari. Summa qala mongkon ulid dawuh sinten Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah bertemu ya dengan Sayyidina Umar dan tanya, Nabi
pertama bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri ana ta weruh sapa sira man utawi sapa asailu iku wong kang takon, utawa man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya kemarin, yang tanya tentang hari kiamat, tentang Islam, iman, ihsan, itu siapa? Wahai Umar. Kuntu dawuh sapa ingsun, ngucap sapa ingsun, Allah utawi Allah, Rasuluhu lan utusane Allah, alamu iku luwih weruh. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Enggak tahu ya Rasulullah, saya enggak tahu. Namun Allah dan engkau lah yang lebih tahu. Wala tahu sinten Nabi Muhammad, fa innahu muqastuhni rajul Jibril iku Jibril. Umar sing teko diwingi iku mau Jibril. Diwingi iku sing teko mono Jibril. Ata teko sapa Jibril akum ing sira kabeh, yu'allimu hale ngulangi sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira. Ing agama sira kabeh. Yang datang kemarin adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah, ini malaikat Jibril mengajari, ya, mengajari langsung pada sahabat. Ruang riwayat akan hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nah, ini kesimpulan ya hukum daripada fikih hadisnya ini sangat banyak sekali. Insya Allah kita jelaskan besok. Fikul hadis wa ma yarshudu ilaihi, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.